Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Gus Nur, panggil Gus Nur apa Sugi Nur ya? Sugi Nur aja kali ya. Konon kabarnya teman-teman mau mencium kaki Pak Jokowi dan meminta maaf kepada seluruh keluarga besar Pak Jokowi. Loh, ada apa ini? Kok tiba-tiba mau mencium kaki Pak Jokowi? Apakah dia sudah sadar? Apakah dia sudah bertobat? Nanti kita lihat teman-teman ya. Selain itu, ada juga video di mana host dari Sentana TV yang katanya kemarin ngaku-ngaku sebagai wartawan sudah mendapatkan surat panggilan dari Polda sebagai saksi, dan juga Rizal Fadila serta kawan-kawan. Dan ketika mereka konferensi pers, bisa kita lihat wajah-wajah mereka sudah mulai murung, ketakutan, bahkan mungkin sudah mulai kejang-kejang teman-teman. Karena minggu depan sepertinya mereka-mereka ini sudah akan diperiksa Polda Metro, dan sebentar lagi status mereka akan berubah menjadi apa teman-teman? Betul sekali, tersangka. Dan ini yang kita tunggu selama ini. Dan lagi nih teman-teman, ada video di mana penasihat Kapolri, yakni Bapak Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, juga sedikit membocorkan kira-kira siapa yang sangat-sangat sudah terindikasi akan menjadi tersangka. Ya, kalau kita melihat dari perbuatan dia, omongan dia selama ini, entah itu di televisi, entah itu di podcast, entah itu ketika mereka konferensi pers, entah itu ketika mereka berpidato, dan nama-nama yang disebutkan oleh Pak Arianto, ini sangat amat mengejutkan. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Tunjukkan ijazah aslinya, saya cium kakimu. 7 hari 7 malam saya minta maaf ke media. Saya datangi semua keluarga besar Jokowi, saya akan minta maaf. Wow. Saya itu orang gentle, saya akan minta maaf. Tapi tidak pernah datang itu ijazah aslinya. Sejak awal, tapi setelah kasus mungkin ya, sejak awal Presiden Jokowi juga nggak kenal siapa Gus Nur ini. Walaupun dia bilang hidupnya dipergunakan hanya untuk mencaci maki Jokowi. Tapi saya yakin Jokowi juga nggak kenal nih orang nih. Nah, tapi nanti Ustadz nggak tahu masih berlaku nggak tadi omongannya. Mungkin sebentar lagi kalau sidang masih berlaku nggak itu nanti cium kaki itu. Nanti kita tunggu aja. Nah, itu dari saya. Kemudian tadi Bang Rismon, ya katanya bosan. Kita juga udah bosan. Argumen Bang Rismon itu juga. Ya, dia bilang ijazahnya palsu. Sejak awal dia bilang ijazahnya palsu. Tapi sekarang mempermasalahkan proses-proses itu semua. Sebetulnya ijazahnya yang palsu atau prosesnya sih yang palsu, ini nggak jelas nih. Semakin nggak jelas, semakin dicari semakin tidak jelas, semakin dicari semakin tidak jelas. Ya memang ujungnya memang harus di pengadilan Bang, harus di pembuktiannya di situ. Abang mau bukti apapun semuanya ujungnya di situ. Nah teman-teman, sebelum kita lihat wajah-wajah murung orang-orang ini yang akan menjadi TSK nantinya, kita pegang kata-katanya si Gus Nur tadi, Sugi Nur tadi. Kalau nanti di pengadilan ijazah Pak Jokowi dibuka dan itu asli, kita tagih janji dia ya. Kita tagih janji dia teman-teman. Suruh cium kaki Pak Jokowi, suruh minta maaf ke keluarga Pak Jokowi, dan suruh minta maaf ke media 7 hari 7 malam teman-teman. Nah, saya baru saja mendapatkan juga surat panggilan saksi ke-1. Nah, kenapa saya duluan nih? Biar kebiasaan ini Polda Metro Jaya ya, memanggil wartawan duluan. Mungkin kawan-kawan di sini juga ada yang dipanggil, tapi nggak tahu sudah pada dapat apa belum. Coba lihat mukanya Rizal Fadila tuh yang di samping tuh, yang rambutnya sedikit udah putih tuh ya kan. Udah murung, sudah mulai meratapi nasib. Aduh, sebentar lagi saya masuk UI. Aduh, sebentar lagi saya diperiksa polisi. Aduh, sebentar lagi saya pakai baju oranye. Saya dipanggil untuk tanggal 14 Agustus 2025. Nanti kita akan koordinasi dengan para kuasa hukum. Apa langkah selanjutnya yang terbaik? Karena kan yang di Kompolnas baru berjalan nih. Apa gara-gara kita ke Kompolnas tiba-tiba dipanggil jadi saksi? Atau apa gara-gara panik? Apalagi nih? Apa gara-gara Kapoldanya diganti kita dipanggil jadi saksi? Panik.
Ya kan? Jadi kita bingung. Apa sih cara berpikirnya Polda Metro Jaya ini? Kenapa tanggal 14? Kenapa? Tunggu aja Anda diperiksa. Tunggu aja, nggak usah banyak protes, nggak usah banyak kecot sekarang ya. Hadapi aja proses hukumnya, bro. Hadapi aja, bentar lagi. Jika nama itu muncul dalam proses pengembangan, menurut Anda itu tidak Ada dua kemungkinan. Pertama, Jokowi buang badan karena dari kepada tim penyidik. kuasa hukum sudah mengatakan tidak ada melaporkan nama-nama, misalnya Ya, ada Kurnia berarti di dia sana, buang badan ada- kepada saudara Jokowi, buang badan kepada polisi. Dan ini sama saja tadi kalau Pak Arianto kita sedang membangun narasi jangan pecah belah, harusnya dilokalisir. Tanggung jawab sebagai pihak yang merasa dicemarkan, tanggung jawab dengan cara apa? Secara hukum tanggung jawabnya sebut nama. Jangan sampai hari ini akhirnya dengan tidak sebut nama kemudian muncul polemik di publik. Ada survei-survei yang menyatakan sekian persen ya, itu masih yakin ijazah Jokowi asli. Ada pula akhirnya Iwan Fals menyatakan apa? 72% percaya ijazah itu palsu. Oke. Kenapa? Karena tidak pernah dimunculkan. Karena disebutkan survei, saya ke Mas Haji sebelum saya sekarang. tambahkan lagi. Padahal Saya hari ke Mas ini Haji sekarang. yang Tunggu dulu, dibutuhkan kita bukan kasih survei, kesempatan ke Mas Haji. bukan juga Saya reunian, kasih tapi kesempatan. yang dibutuhkan bukti, dan bukti itu Kita adalah kasih kesempatan. ijazah asli. Oke, Demikian. kita kasih Tetapi yang saya kritisi di sini adalah kelambatan untuk menentukan siapa yang tersangka itu kelihatannya pun kalau saya sih ya dari penyelidikan dulu sudah jelas kelihatan sekali ya tersangka yang bisa jadi tersangka itu ya, pasti ya si Roy, kemudian si siapa tuh Rismon, kemudian Dokter Tifa, kemudian Rizal Fadil itu Egy Sujana. kalau Egy Sujana saya enggak gitu karena apa dia kan mencabut menarik kan Udah kabur. Nah, ini mungkin bisa dipertimbangkan ya, dihitung-hitung. Tapi kalau 4 orang ini kan semua sudah vulgar, Pak, menyampaikan suatu berita-berita bohong itu. Sepakat ini Pak. Iya. Publik pun mungkin penilaiannya sama dengan Pak Arianto. Pencemaran nama baik itu sudah sangat vulgar. Bahkan bukan saja mereka tetap yakin bahwa Pak Jokowi itu memang ijazahnya palsu. Bahkan dalam banyak kesempatan mereka tuh malah meremehkan dan agak sedikit mengolok-olok polisi gitu loh Pak. Ya, Ini kan keberanian seperti ini kan nggak pernah kita menemukan orang yang sedang terlapor di kepolisian sudah di statusnya penyidikan malah mereka tuh seolah-olah petentang petenteng. Ini seolah-olah begini Pak Arianto, publik menilai polisi sudah nggak punya wibawa di hadapan mereka. nah, saya hanya menyatakan gini, Pak. Publik pun ya, Pak, pasti sudah bisa menyangka. Bahkan semua saksi ahli, Pak. Kemarin ketika menaikkan dari penyelidikan ke penyidikan itu, kan sudah meriksa 7 saksi ahli, Pak. Saksi ahli itu dari ahli bahasa, arkivurmologi, ahli Dewan Pers sudah ada. Terus saya lupa lagi 7 ahli itu. Itu kan berarti para ahli itu saya sudah meyakinkan bahwa ini cukup bukti. Sehingga itulah naik ke penyidikan itu. Kalau bagi saya yang nggak usah pakai ahli pun itu ya. Ujaran kebencian itu Pak yang pasti muncul. Kalau penghinaan itu banyak yang dilakukan hanya si Roy yang mengatakan setiap dia tampil di mana-mana menghina Betul. terus gitu itu. Itu penghinaan diulang-ulang. Itulah menurut saya yang tindak pidana itu Pak kalau cuma dia menghina sekali dulu mungkin bisa dimaafkan. Bisa Tapi ini dimaafkan. selama proses ini kan selama 2 bulan menghina tiap hari. Ini Betul. mestinya direcord ya. Itu nanti dijadikan bukti ke hakim. Biar tahu dia menghinanya berapa kali, kapan kali. Nah kalau untuk ujaran kebencian Pak itu tadi. Ini 4-4-nya kan ujaran kebencian supaya membenci Pak Jokowi. Semua kan anunya kan kayak itu Pak. Jadi sudah memenuhi syarat betul menurut saya tuh. Tapi kok kemudian sampai sekarang pun untuk menentukan dari penyidikan kok belum jadi tersangka kok belum juga saya tidak tahu pertimbangan Metro itu apa. Ya. Tapi mudah-mudahan ini dalam waktu tempo singkat itu bisa segera ya. Terus Roy, Tifa, Rismon itu juga Rismon dan Roy di siaran TV lainnya ya. Itu juga mencurigai transkrip kok ada tulisan tangan. Itu bukan transkrip. Yang ada tulisan tangan itu adalah draft daftar nilai untuk ikut yudisium. Oh. Jadi ada 2 yang ditampilkan Mabes Polri terkait dengan daftar nilai milik Jokowi. Tidak ada satupun transkrip saat itu. Yang ada adalah daftar nilai untuk mengikuti yudisium dan 1 adalah draft untuk membuat daftar nilai tadi. Waduh, ini Rismon dan Tifa serta Roy Suryo sepertinya memang sudah salah kaprah dalam melihat bukti-bukti yang disodorkan oleh Barreskrim, teman-teman.
Ya ternyata bukan transkrip nilai. Selama ini kan mereka menganggap, ah itu transkrip nilai nggak asli itu. Mana ada transkrip nilai ditulis tangan, mana ada transkrip nilai tidak ada tanda tangan dekan. Nah itu kan yang selalu digembar-gemborkan oleh mereka. Ya ternyata salah kaprah teman-teman, salah besar. Jadi tidak ada transkrip di sana, seperti itu. Kenapa Mabes Polri dalam hal ini Barreskrim memilih dua itu? Ya kemungkinan besar memang itu sudah mencukupi. Karena apa? Mereka menyajikan puluhan dokumen mulai dari Jokowi masuk sampai Jokowi keluar, seperti itu sudah komplit. Jadi mereka mungkin ambil sampel yang mewakili, mungkin tidak semuanya memikir secara detail, yang akhirnya ada 3 makhluk ini yang ngutak-atik seperti itu. 3 makhluk pikirkan seperti itu. Ada pembayaran SPP, ada bukti sudah tidak meminjam buku perpustakaan, ada bukti kerja praktek segala macam, bahkan ada bukti yudisium, dan di yudisium itu juga ada tanda tangan dekan. Dekannya siapa yang tanda tangan? Profesor Dr. Insinyur Sunardi. Nah ini juga sekaligus menggugurkan tuduhan Roy dan kawan-kawan yang dulu bersikukuh bahwa menduga ijazahnya Jokowi abal-abal, karena menurut mereka dekan pada masa Jokowi sudah pada November 1985 itu adalah Profesor Dr. Ahmad Sumitro, padahal itu Profesor Dr. Insinyur Sunardi. Dan di konten saya yang lain sudah pernah saya tunjukkan bahwa bukti bahwa pada masa Jokowi sudah itu dekannya benar-benar Profesor Dr. Insinyur Sunardi, bukan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, seperti itu. Waduh, ini kalau kita dengarkan secara singkat barusan ya penjelasan Bapak ini, ya memang penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Roy Suryo CS yaitu tidak ada bobotnya teman-teman. Mereka selalu salah dalam meneliti. Mulai dari ijazah salah meneliti, skripsi pun salah meneliti. Ketika respon ke perpustakaan UGM, dia melihat skripsi tahun 85 juga tidak ada tanda tangannya. Dan sudah dikonfirmasi juga oleh beberapa orang UGM bahwa memang transkrip ataupun tanda tangan pengesahan di skripsi tahun 85 angkatan Pak Jokowi itu hampir 50% tidak ada. Mirip punya Pak Jokowi, fontnya sama, mirip semuanya teman-teman. Dan ya tidak bisa dibantah oleh mereka, tidak bisa dikanter oleh mereka. Semakin mereka mengkanter, semakin terbongkar bahwa memang ijazah Pak Jokowi itu asli. Terus kemudian KKN lagi, KKN. Nah, desa di sana, orang yang mendampingi Pak Jokowi selama KKN juga sudah memberikan kesaksian. Banyak sekali teman-teman. Dan terakhir, pengakuan dari Dekan Fakultas Kedokteran Gigi di video saya sebelumnya, yang sudah jelas mengatakan bahwa pihak Dekan Fakultas Kehutanan dan juga Sivitas Akademika dosen senior Fakultas Kehutanan itu sudah membuka dokumen perkuliahan Pak Jokowi mulai dari masuk sampai beliau lulus di Fakultas Kehutanan, dan itu dibuka di hadapan seluruh dekan Universitas Gadjah Mada, dekan yang ada di Universitas Gadjah Mada. Biar apa? Biar meyakinkan mereka, biar keyakinan mereka itu tidak goyang kalau memang Pak Jokowi ijazahnya asli. Karena kan sudah banyak orang yang terprovokasi, yang teracuni dengan framing-framing jahat yang terus disebarkan oleh Roy Suryo ini. Dan itu adalah langkah konkret yang dilakukan oleh Fakultas Kehutanan UGM untuk menyadarkan seluruh sivitas akademika yang ada di UGM, teman-teman. Itu yang penting. Jadi ini banyak mereka menafsirkan sendiri, ketidaktahuan mereka hanya menafsirkan hanya untuk bikin opini-opini ke publik yang menyesatkan seperti itu. Terus dari tafsiran yang ngawur, yang tanpa dasar seperti itu, akhirnya apa? Mereka kembali menuduh itu abal-abal lah seperti itu. Itu dokumen sampah lah, dikatakan UGM memberikan dokumen sampah. Yang sampah bukan UGM, yang sampah itu kalian, seperti itu. Kalian tuh orang yang sok tahu, sok ngerti. Kalian tuh bukan siapa-siapa. Bagi Fakultas Kehutanan angkatan 1980, kalian tuh anak kemarin sore dari luar fakultas mereka, tapi sok tahu, sok mengkuliti. Apalagi Tifa di video tadi benar-benar luar biasa sombongnya, seolah-olah dia bisa berhasil belajeti satu dokumen. Masih ada dokumen lain yang kelak akan dia belajeti. Satu dokumen aja dia sudah konyol. Dia tidak
tidak tahu bahwa yang ditampilkan Bareskrim itu adalah daftar nilai untuk ikut yudisium, dan satunya lagi adalah draft daftar nilai dari yang satu ini tadi, daftar nilai untuk yudisium, bukan transkrip nilai seperti itu. Bukan transkrip Dan nilai. saya juga sudah tahu bahwa transkrip nilai di Fakultas Kehutanan pun tidak satu macam bentuknya. Kapan ya Pak? Saya sebenarnya mau menampilkan semua, tapi saya nggak ingin mendahului pihak Fakultas Kehutanan. Betul. Dan pihak Mereka kepolisian. lebih berwenang dan lebih berhak. Nanti mereka akan menceritakan semua secara detail di pengadilan. Di pengadilan. Ini saya hanya sekedar untuk menyadarkan masyarakat agar jangan mudah terbawa oleh opini mereka, propaganda mereka, framing mereka seperti itu. Saya hanya ingin mengedukasi masyarakat dari waktu ke waktu, dari segmen ke segmen seperti itu. Setiap kali mereka melontarkan ini, saya bisa mengcounternya ini, saya sampaikan ke masyarakat agar masyarakat tidak mudah terjerumus dalam framing mereka, opini sesat mereka seperti itu. Wow, keren banget penjelasan Bapak itu tadi ya. Dia akan terus mengkanter, dia akan terus mencerdaskan masyarakat agar tidak mudah terracuni dan termakan propaganda yang terus disebarkan oleh gerombolan pembenci ataupun gerombolan pemburu ijazah Pak Jokowi, teman-teman. Dan bisa kita dengarkan tadi penjelasan beliau mengenai transkrip nilai yang konon katanya diteliti oleh Tifa, Roy Suryo, dan Rismond. Dan mereka berkesimpulan bahwa transkrip nilai Pak Jokowi itu awal-abal yang di Bareskrim. Ini ternyata sudah terjawab semuanya, teman-teman. Itu bukan transkrip nilai. Yang mereka bilang tidak ada tanda tangannya, yang mereka bilang hanya ditulis tangan. Sudah terjawab. Dan tadi kita harus pegang kata-kata si Suginur. Kalau nanti di pengadilan Fakultas Kehutanan UGM sudah menceritakan secara detail, membuka data dan juga fakta secara detail di pengadilan mengenai perjalanan perkuliahan Pak Jokowi mulai dari masuk sampai lulus, sehingga beliau bisa berhak mendapatkan ijazah asli, dan ijazah Pak Jokowi pun ditampilkan dan itu asli, identik, tidak ada keraguan di dalamnya. Kita tagih dia cium kaki Pak Jokowi dan minta maaf ke keluarga Pak Jokowi. Kita harus pegang kata-kata dia, teman-teman ya. Ini sudah mungkin dia sedang memprovokasi, sedang melakukan propaganda, meyakinkan masyarakat, saya ini loh berani mengatakan saya akan mencium kaki Jokowi kalau ijazahnya asli. Itu sebuah framing untuk meyakinkan masyarakat kalau ucapan dia itu benar, teman-teman. Padahal nol besar. Tidak ada yang bisa diambil dari ucapan-ucapan dia ini. Dan kita tunggu di pengadilan nanti. Ingat Suginur, jangan tarik kata-kata Anda. Jangan sampai Anda kayak si Amin Rais, si Sengkuni yang katanya mau jalan engklek. Tapi ketika terbukti semuanya dia nggak mau jalan engklek, teman-teman. Jangan jadi pengecut ya. Jangan jadi pengecut. Si Kosinudin sudah sering mengatakan Pak Jokowi pengecut. Anda jangan jadi pengecut. Nanti gerombolan Anda saya katain semua pengecut kalau Anda menarik kata-kata Anda. Dan tadi Pak Arianto Sutadi sudah mengatakan siapa nama-nama yang sudah jelas dan meyakinkan akan menjadi tersangka, teman-teman. Dengan melihat perbuatan dia selama ini, framing dia selama ini, fitnahan dia selama ini, itu sudah bisa meyakinkan polisi bahwa dia akan menjadi tersangka. Tapi Egy Sujana nih, wah, ini Pak Arianto agak ini juga sama Egy Sujana. Kira-kira Egy Sujana diburu juga nggak sih? Karena dia kan sudah kabur dan dia katanya menarik kata-katanya nih. Waduh, ada apa ini? Jangan sampai Egy Sujana lolos. Kalau dia lolos, berarti dia sedang menumbalkan kawan-kawannya. Dan dia mempersiapkan, mungkin sedang mempersiapkan strategi-strategi khusus untuk melayangkan serangan lanjutan. Nah, ini jangan sampai terjadi, teman-teman ya. Jangan sampai terjadi. Kita harus terus mengawal kasus ini, mengawal nama-nama yang akan menjadi tersangka. Dan tadi kita bisa lihat wajah-wajah murung gerombolan pemburu ijazah Pak Jokowi ketika si host Sentana sudah mendapatkan surat panggilan dari polisi. Mungkin termasuk Rizal Fadila dapat panggilan ya kan? Karena mukanya murung banget, teman-teman. Murung banget. Baru panggilan saksi, kok udah kecot-kecot, kok udah ngamuk-ngamuk. Dan tadi ya dia bilang, loh nanti saya konsultasi sama kuasa hukum saya. Apakah ini bisa dilanjutkan?
Ya apa langkah selanjutnya, karena kita baru melapor ke Kompolnas. Saya curiga langkah-langkah mereka melapor ke sana, melapor ke sini, melapor ke Ombudsman, melapor ke Kompolnas itu hanya untuk menunda pemeriksaan mereka. Itu cara mereka untuk lari dari proses hukum. Ini yang saya yakini teman-teman. Makanya mereka terus berusaha mendatangi lembaga-lembaga negara yang mungkin bisa menunda proses-proses ini, sehingga mereka terus bisa mengganggu dan merusak psikologi Pak Jokowi. Ini yang saya curigai selama ini. Oke lah teman-teman, kita tunggu saja minggu depan, hari Senin sampai Jumat ini kita tunggu seperti apa prosesnya, dan seperti ini semakin dekat dengan pengumuman tersangka. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.